Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2022, Angkatan 10, Kelompok 4.2, akan melakukan tugas kelompok Agenda 3, isu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan Smart Governance. Tugas ini disusun oleh Devita Rizky Cahyani, AMD, KEP, Lita Agustina Filawati, AMD, FAM, Mukti Hardityo, AMD KOM, Nadila Yelvita, AMD KOM, dan Suci Surya Savepira, AMD KEP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Suci Surya Savepira, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di tahun 2022 di lingkungan Kabupaten Bogor, Angkatan 10, Kelompok 4, NDH 32. Kembali lagi dengan saya selaku MC di acara podcast Sersan, Sharing Santai ASN. Untuk selanjutnya, sepertinya kita memperkenalkan diri dulu ya, dimulai dari Kang Mukti. Turnuhun Teh Suci. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mukti Hardityo, NDH 08, asal instansi Kecamatan Jasinga sebagai peranata komputer terampil. Mangga dilanjut boleh Teh Lita. Ya, terima kasih Kang Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Agustina Filawati. Saya seorang asisten apoteker yang bertugas di Puskesmas Sukaraja, Kabupaten Bogor. Selanjutnya, Teh Devita, silakan. Ya, terima kasih Teh Lita. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Rizky Cahyani, asal instansi RSUD Cilengsi Kabupaten Bogor sebagai perawat terampil. Selanjutnya, silakan Teh Nadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Yelvita, asal instansi Kecamatan Pamijahan sebagai peranata komputer. Terima kasih. Mangga Teh Suci diambil lagi, Ali. Iya, makasih. Baik teman-teman, sepertinya saya melupakan sesuatu. Saya ini dari instansi RSUD Cilengsi sebagai perawat terampil, sama dengan Teh Devita ya. Kayaknya podcast ini mau ngambil tema apa ya? Menurut teman-teman, isu apa sih yang bakal kita bahas hari ini? Kalau boleh saran nih ya Teh, gimana kalau kita bahas tentang penerapan Smart ASN aja nih, untuk mewujudkan Smart Governance juga nih di instansi kita masing-masing. Boleh tuh Kang. Apalagi saya dengar nih, Pak Jokowi sedang memfokuskan program Smart ASN 2024 untuk Indonesia Emas di 2045. Baik, untuk hari ini kita akan mendiskusikan dan membahas mengenai contoh penerapan ASN guna mencapai smart governance di lingkungan asal instansi masing-masing. Sebelum kita mulai diskusi, ada yang tahu nggak sih smart governance sama smart ASN itu apa? Mohon izin Teh Suci untuk menambahkan. Sepengetahuan saya untuk definisi smart ASN itu pegawai yang punya kompetensi, kinerja, profesionalisme yang tinggi, yang mampu beradaptasi, responsif terhadap perubahan, dan pencapaian tujuan organisasi. Baik. Ada lagi? Izin rekan semua untuk menambahkan, untuk smart governance sendiri menurut saya adalah tata kelola pemerintahan yang cerdas, yang bertujuan untuk tata kelola dan pamong pemerintah yang baik, dan terus berupaya meningkatkan kinerjanya dengan melakukan inovasi-inovasi baik di bidang pelayanan maupun inovasi lainnya. Seperti itu Teh. Mohon maaf jika salah. Keren banget ya jawabannya. Mungkin ada penjelasan atau tambahan dari teman-teman yang lain? Boleh izin ya Teh Suci, nambahin dikit. Smart Governance dapat disimpulkan sebagai salah suatu inovasi pemerintah khususnya pada pelayanan masyarakat dengan penerapan teknologi di dalamnya. Gimana Teh Suci? Bagus banget ya penjelasan teman-teman. Tentunya materi saya juga setuju dengan Teh Devita. Jadi pemanfaatan teknologi itu benar-benar harus optimal gitu supaya kinerja pemerintah juga ikut meningkat kayak gitu sih. Oh iya, keren banget kalian semua ya. Jadi materi Smart Governance ini sangat selaras ya dengan pembahasan yang akan kita diskusi, yaitu penerapan Smart ASN guna mewujudkan Smart Governance di instansi masing-masing. Nah, kali ini siapa duluan yang mau share tentang penerapannya di tempat kerjanya masing-masing?
Baik, Teh Suci, izin Boleh ya Teh Devita di duluan. share nih. Saya kan kerja nih di RSUD Cilengsi. Di RSUD Cilengsi itu meluncurkan aplikasi baru yaitu Siregon. Apaan sih Siregon itu? Siregon yaitu sistem registrasi online berbasis smartphone. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu masyarakat atau pasien mempermudah dalam pendaftaran poli rawat jalan. Jadi nggak perlu lagi tuh seperti kalau mau berobat tuh harus ambil nomor antrian dulu dari subuh. Terus dengan adanya aplikasi ini, kita bisa daftar di rumah dan tinggal scan barcode ketika sudah sampai di RS gitu, Teh. Iya, benar banget ya tadi kita, karena kita satu instansi ya. Jadi, Suci izin nambahin ya Teh ya. Jadi aplikasi Cirebon ini nggak hanya untuk pendaftaran poli rawat jalan loh Teh, tapi kita juga bisa ngelihat daftar jadwal poli dokter spesialis yang mau kita kunjungi. Beliau ada nggak hari itu, praktek nggak hari itu. Jadi sangat informatif lah pokoknya kalau download itu, jadi bermanfaat sekali Cirebon ini. Jadi Cirebon ini merupakan bentuk pelayanan prima dari RSUD Cilengsi dalam mewujudkan smart governance. Kalau inovasi dari instansi yang lain gimana? Saya Teh Suci, Boleh? kalau di rumah sakit kan punya Siregon tuh. Nah, Puskesmas juga nggak mau kalah. Puskesmas punya aplikasi, namanya e-Puskesmas. E-Puskesmas adalah aplikasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pencatatan data pelayanan yang biasa kita lakukan tuh sehari-hari, tapi secara digital. Mulai dari data pasien, rekam medis, obat, sampai cross-check data BPJS. Pasien juga cukup membawa KTP saja loh pada saat pendaftaran, atau kalau pasiennya nggak mau nunggu lama nih, bisa juga melalui daftar online dari rumah. Dan juga bisa tahu tuh jumlah antrian di depan ada berapa banyak. Jadi pasien bisa estimasi kapan pasien ke puskesmas. Dan satu lagi nih, tujuan diadanya e-Pus, yaitu memudahkan bagi dinas kesehatan untuk mengetahui pelaporan tentang penyakit dan pendataan obat-obatan. Gitu, Keren Teh. banget sih Puskesmas sekarang ya. Inovasi Puskesmas gak mau kalah ya sama RS teman-teman. Makasih. Memanfaatkan digitalisasi untuk memberikan layanan yang optimal sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dari pemerintah gitu ya. Tadi kan udah bahas sedikit nih tentang inovasi di bidang kesehatan dari teman-teman yang ada di RS maupun di Puskesmas ya. Kali ini giliran anak IT nih mau menunjukkan wujud penerapan smart governance di lingkungan instansinya. Maka Kak Mukti. Makasih Teh Dila, bagus-bagus ya Teh. Memang inovasinya semuanya udah jadi digital. Kita jadi semakin mudah buat pasien, masyarakat, pelayanan juga jadi lebih optimal, lebih efektif. Kalau di kecamatan sendiri itu, alhamdulillah udah banyak aplikasi yang berjalan itu dari pemerintah Kabupaten Bogor untuk mempermudah pekerjaan, khususnya di bagian saya sendiri, program dan keuangan. Contohnya itu aplikasi Simral untuk penata usahaan keuangan kecamatan. Ada juga aplikasi monitoring pengawasan penggunaan produk dalam negeri juga yang realisasinya itu diupdate secara rutin. Intinya peranata komputer tuh harus mampu sih beradaptasi dalam penggunaan pengoperasian aplikasi yang baru diluncurkan gitu, supaya outputnya nanti bisa optimal juga sih. Kalau kamu bahas penggunaan aplikasi, saya izin cerita sedikit nih tentang pekerjaan saya di instansi saya gitu kan, sebagai peranata komputer di Kecamatan Pamijahan. Sebagai salah satu-satunya pegawai dengan predikat pendidikan yang lulusan pendidikan IT gitu, bidang IT, terkadang itu suka disalahartikan gitu sama lingkungan pemerintah kecamatan. Ada stigma yang beredar itu, wah anak IT nih jago nih IT-nya, bisa segala macem, bisa kalau ada masalah yang dipanggil anak IT kayak gitu kan. Padahal Betul Teh, betul. juga gitu kan di Bener banget, apalagi kalau misalnya di rumah sakit, kalau misalnya ada masalah sedikit nih tentang komputer atau jaringan internet nih, jaringannya mati nih, yang ditelepon anak IT, padahal kabelnya doang copot. Iya sih, kayak gitu kan. Jadi kayak, apa namanya, ada masalah tuh pasti dipanggil terus gitu. Padahal kan kalau ada masalah juga saya belum tentu bisa nangani semua kan gitu. Nah, biasanya kalau ada kasus-kasus kayak gitu tuh, saya biasanya, "Iya Pak, mangga saya cek dulu," gitu. Padahal saya nggak cek doang gitu, saya juga nge-search di Google, gimana cara ngatasinnya, nggak ada di Google, cari di YouTube gimana ya. Jadi compare aja gitu cara, apa namanya, buat ngatasinnya kayak gimana. Nah, tapi dengan memanfaatkan teknologi tadi, baik dari
materi ada yang di Google maupun yang di YouTube video itu, saya biasanya saya cermati, saya pelajari kira-kira apa nih yang bisa diimplementasikan di kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, alhamdulillahnya sih sejauh ini cara tadi itu sangat efektif gitu untuk memecahkan masalah. Jadi alhamdulillahnya masih aman-aman aja sih sampai sekarang gitu. Keren banget ya Teh Dila. Iya berarti sih Teh Dila ini orangnya kayak learning by doing ya Teh. Jadi belajar sampai dikerjakan atau langsung diimplementasikan saat itu juga sambil Google atau nonton YouTube. Harusnya ketika ada masalah itu sebaiknya kita cari tahu dulu nih penyebabnya apa. Jadi jika kita sudah mencari tahu kemudian masih belum teratasi baru deh minta tolong ke instansinya yaitu tugasnya IT dalam menyelesaikan masalah itu. Iya Ya betul nggak sih. sih? Jadi kalau misalkan belajar sambil dipraktekkan itu biasanya lebih nempel nggak sih ilmunya? Jadi nggak Iya, cuma teori aja Bener. gitu. udah disengaja gitu Bener, ya. kayak gini ya. Jadi Bener. suatu waktu, oh pernah kok kayak gini kasusnya kayak gitu sih. Nah dari tadi udah pada share semua, saya ada pertanyaan mungkin dari yang lain. Nah saya ingin bertanya gitu ke rekan dari instansi Rumah Sakit RSUD Cilengsi terkait Boleh. aplikasi Cirebon ini ya. Nah aplikasi ini tuh terkait peluncuran aplikasi tersebut tuh ada kendala nggak sih? Apa ada masalah atau cara mengatasinya kayak gimana Teh? Boleh di-share sedikit Teh? Teh, Boleh. jawab ya Teh. Boleh Teh Lita. Kendalanya sih pasti ada ya Teh ya, karena Cirebon itu berbasis smartphone. Pasti banyak masyarakat yang terkendala dalam penggunaan aplikasi tersebut. Cara mengatasinya ya saat ini kami selalu mengedukasi pasien pos rawat inap untuk menggunakan Cirebon dalam melakukan pendaftaran rawat jalan. Selain itu, RSUD Cilengsi pun membuat video edukasi penggunaan aplikasi Cirebon yang kemudian diupload ke media sosial baik Instagram, Facebook maupun YouTube agar penyebaran informasi dapat dilakukan secara optimal gitu Teh. Iya sih, kalau dari media sosial itu informasinya lebih cepat ya. Jadi terus bisa disimak juga sama beberapa kalangan kayak gitu kan. Nah, untuk aplikasinya sendiri tuh bisa di-download di mana ya, Teh? Suci mau jawab ya Teh ya. Kalau Cirebon ini biasa sekarang baru bisa di-download oleh aplikasi handphone Android Teh. Jadi di-downloadnya di Google Play Store dengan keywordnya Cirebon RSUD Cilengsi. Tapi disayangkan untuk iOS sendiri masih dalam proses pengembangan. Jadi yang iPhone belum bisa gitu. Jadi Android dulu. Oh gitu ya Teh, ya nggak apa-apa. Mungkin untuk saat ini kekurangannya hanya bisa digunakan di HP Android ya. Nah nextnya mungkin untuk penggunaan aplikasi di HP iOS ini bisa segera diluncurkan biar penerima manfaatnya tuh makin banyak lagi dan makin berkembang lagi aplikasinya. Iya, semoga cepat rilis ya. Amin ya Teh. Jadi teman-teman, kesimpulan dari diskusi kita kali ini bahwa pemerintah Kabupaten Bogor sudah menerapkan sistem smart governance di instansi masing-masing sesuai tugas dan fungsinya. Semoga kita selaku ASN senantiasa untuk berkomitmen dalam mengimplementasikan Smart ASN guna mencapai Smart Governance 2024 di Indonesia Emas 2045 seperti tujuannya Pak Jokowi. Saya berpesan bahwa jadilah ASN yang berakhlak dan bangga melayani negeri, mementingkan kepentingan bersama dan mencintai bangsa ini. Kira-kira quotes-nya apa hari ini ya? Kayaknya berani mengambil perubahan berarti kamu siap untuk bertemu kesuksesan. Yeah. Kayaknya sebelum penutupan kita keluarin jargon kita dulu kali ya. Boleh. Suci contohin lagi ya. Jadi jargonnya ini, kami ASN, kami bangga melayani bangsa. Bisa? Bisa semuanya? Kita ulang ya. 1, 2, 3. Kami ASN, kami bangga melayani bangsa. Sekian dari kami Bogor Angkatan 10 kelompok 4B. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.